Untuk materi kita yang pertama yaitu tentang pronoun atau kata ganti. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa saja perbedaan antar pronoun tersebut. Nah, pronoun sendiri itu terbagi ke dalam 4 bagian ya. Ada yang berfungsi sebagai subjektif, kemudian objektif, possessive adjective, dan juga possessive pronoun. Untuk yang pertama ada pronoun yang berfungsi sebagai subjektif. Kalian bisa lihat di situ ada I, you, he, she, we, they, dan juga it. I artinya saya, you kamu, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, we kami atau kita, kemudian ada they yang artinya mereka, dan yang terakhir ada it untuk benda ataupun hewan. Ciri-ciri subjective pronoun ini posisinya pasti selalu diletakkan di awal kalimat. Ya, jadi nggak pernah dia diletakkan di akhir kalimat. Jadi posisinya selalu di awal. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Perhatikan di bawah ada clue-nya. Read the following sentences. Pay attention to the underlined word as example of subjective pronouns. Ya, jadi kalian disuruh baca kalimat berikut, lalu perhatikan kata-kata yang bergaris bawah. Ya, semua yang bergaris bawah itu sebagai subjective pronoun. Perhatikan contohnya. Yang E ada I have 3 dogs. B. You like to have many pen pals. C. He studies in elementary school. Kemudian ada she will get married. We love Indonesia. They need attention. It bark when it's happy. Perhatikan, semua kata yang bergaris bawah di situ itu adalah subjective pronoun. Ada I, you, he, she, we, they, dan juga it. Ya, nah semuanya itu seperti yang Ibu bilang sebelumnya, ciri-cirinya pasti diletakkan di awal kalimat ya. Selanjutnya di dalam objective pronoun kita menggunakan me, you, him, her, us, them, dan juga it. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya, subjektif dengan objektif ya. Kalau di subjektif ada I, di objektif pakai me ya. Artinya sama-sama saya. Kemudian you, kamu, he dan him itu artinya dia laki-laki. Kemudian she dan her juga dia untuk perempuan. We dengan us itu kita atau kami. Kemudian they dan them itu artinya mereka ya, dan it juga artinya maksudnya digunakan untuk benda maupun hewan. Jadi subjektif dan juga objektif itu masing-masing memiliki arti yang sama, cuman perbedaannya terletak kepada posisi dan juga fungsi dari masing-masing pronoun tersebut. Berikut contohnya. Fokus ke underline word atau kata yang bergaris bawah dulu ya. Yang E, I know Caroline. She introduced me to you via email. B, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. C, my sister is a good student. Her campus give her scholarship. Yang pertama, I know Caroline. She introduced me. Ya, dia mengenalkan saya kepadamu lewat email. Ya, me di situ sebagai objective pronoun. Ya, jadi nggak boleh kita buat she introduced I. Nah, it's still incorrect statement, right? Jadi di sini kita memang harus pakai me ya, nggak boleh pakai I. Okay, next, the second example. Contoh kedua ada my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him. Nah, ada him di situ sebagai objektif pronounnya. Ya, maksudnya kadang-kadang saya menemaninya. Ya, berarti nya di situ adalah dia laki-laki ya. Jadi him nggak boleh diganti dengan he. Jadi nggak boleh kalian buat sometimes I accompany he. Nah, itu nggak boleh ya, itu salah. The last one, yang terakhir, my sister is a good student. Her campus gave her scholarship. Ya. Jadi my sister seorang pelajar yang baik. Her campus, ya. Jadi kampusnya ya, memberinya beasiswa.
Ya, siapa her di sini? Ya my sister. Karena fungsi dari her di sini adalah objective pronoun atau objek di dalam kalimat tersebut, ya. Selanjutnya ada possessive adjective, ya. Ada my, your, his, her, our, their, its. Pada dasarnya possessive adjective dengan possessive pronoun ini sama ya, sama-sama kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Ya, cuman bedanya kalau di possessive adjective ya, dia harus diikuti dengan kata benda. Ya, jadi possessive adjective dulu baru diikuti dengan kata benda, tetapi kalau possessive pronoun dia berdiri sendiri. Di sini kalian bisa lihat struktur atau susunan daripada possessive adjective yang mana harus diikuti dengan kata benda. Kita bisa lihat dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama, I have a pen pal. My pen pal is very kind. Ya, ada my di situ yang berfungsi sebagai possessive adjective, kemudian diikuti dengan pen pal, itu sahabat pena, itu kata benda ya atau noun. Next, the second one, you have 3 dogs. Your dogs need a lot of attention. Your dogs, your possessive adjective, dogs itu kata benda. Okay, the last one, he studies in an elementary school. His school is not far. Perhatikan yang bergaris bawah, ada his yang berfungsi sebagai possessive adjective ya, dan diikuti dengan school yaitu kata benda. His school, sekolahnya. Nya di situ untuk dia laki-laki ya. Nah, yang terakhir tentang possessive pronoun. Di situ ada mine, yours, his, hers, ours, theirs, its. Mine artinya milik saya, yours milik kamu, his milik dia ya untuk laki-laki, hers untuk miliknya untuk perempuan, ours milik kita, kemudian theirs milik mereka, dan yang terakhir ada its ya, itu untuk hewan maupun untuk benda. Possessive pronoun ini beda dengan possessive adjective ya. Kalau possessive adjective harus diikuti dengan kata benda, tetapi kalau possessive pronoun ini berdiri sendiri ya. Kita bisa lihat di sini contohnya, this is my book. Nah, itu masih possessive adjective. Nah, on the right side atau sebelah kanannya ini bentuk daripada possessive pronoun. Perhatikan yang bergaris bawah, this book is mine. Buku ini milik saya. Mine, milik saya. Apanya milik dia? Ya bukunya tadi, itu bukunya itu adalah milik saya. Jadi nggak ada diikuti lagi dengan kata benda. Next, these are your dog. These dogs are yours. Ya, ada yours di situ ya. Anjing-anjing ini adalah milik kamu. Ya, yours berdiri sendiri, tidak diikuti dengan kata benda. Oke, the last one. His school is far from here. His is far. Ada dua yang bergaris bawah. Ada his school, kemudian yang selanjutnya his is far. Kalau his school itu possessive adjective karena dia diikuti dengan kata benda. His school, school kata benda. Sedangkan yang di sebelahnya his is far itu possessive pronoun. Ya, sekolah miliknya ya, jauh, sekolahnya jauh. Nah, di situ yang di underline word yang on the right side itulah yang menunjukkan possessive pronoun. So the conclusion of all my explanation just now, atau kesimpulan dari apa yang udah Ibu jelaskan tadi, bahwa kamu harus bisa membedakan ya perbedaan antara possessive adjective dengan possessive pronoun. Sama-sama kata ganti kepemilikan atau kepunyaan, cuman bedanya kalau adjective harus diikuti dengan kata benda dan dia berfungsi sebagai objek di dalam kalimat tersebut. Sedangkan possessive pronoun ya, dia tidak diikuti dengan noun atau kata benda karena kata benda biasanya sebelum daripada possessive pronoun itu sendiri ya, dan dia juga berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat tersebut. Paham ya?
Cukup sekian penjelasan untuk kali ini. Nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe this video jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, thank you for watching this video. See you, bye bye. Assalamualaikum.